Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Budiawati dari kelas XMPLB 2, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan penerapan metode ilmiah yang berjudul pembuatan kecambah. Landasan teorinya, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aktivitas kehidupan yang prosesnya berjalan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, satu volume, serta jumlah sel secara irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan, tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh, metamorfosis, dan tingkat kedewasaannya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor internal dipengaruhi oleh gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh cahaya matahari, nutrisi, air, dan kelembapan, suhu, dan tanah. Cahaya merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang terkena cahaya umumnya memiliki daun yang berwarna hijau, sedangkan tanaman yang kurang cahaya berwarna pucat. Tanaman yang terkena cahaya memiliki perkembangan yang kokoh, sementara pada tanaman yang tidak terkena atau kurang cahaya akan menunjukkan pemanjangan pada tanaman. Tanaman yang terkena sinar matahari langsung akan menghasilkan klorofil yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan tanaman yang kekurangan cahaya, cahaya memegang peran yang sangat penting dalam perkecambahan biji dari beberapa tanaman. Peran cahaya dalam merangsang atau menghambat perkecambahan biji dari beberapa tanaman. Perkecambahan merupakan proses metabolisme biji hingga menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah, plumula, dan radikula. Perkecambahan diawali dengan menyerap air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah ataupun kapas, udara maupun media lainnya. Efek yang terjadi membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji yang menjadi lunak. Pengaruh cahaya juga membedakan pada setiap jenis tanaman. Jenis tanaman C4, C3, dan CAM memiliki reaksi fisiologi yang berbeda terhadap pengaruh intensitas, kualitas, dan lama penyinaran oleh cahaya matahari. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama pada setiap tanaman. Ada jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh dan ada juga yang tidak. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Alat dan bahannya: 1. 100 gram kacang hijau pilihan kualitas baik. 2. Wadah berlubang-lubang, biasa pakai bakul plastik, bakul bambu, atau kukusan serta saringan. 3. Baskom. 4. Kain serbet bersih. 6. Air. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Kacang hijau dicuci bersih dan kemudian direndam kurang lebih 6 jam. Letakkan kapas di keranjang dan basahi dengan air. 3. Letakkan biji kacang hijau yang sudah direndam pada kapas yang sudah dibasahi. 4. Tutup rapat dengan baskom sampai tidak terkena sinar matahari. Data pengamatan: 1. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata panjang batang kecambah di tempat dengan
dengan intensitas cahaya rendah adalah 2,21 cm pada tempat yang gelap. Kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, hormon auksis yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata, sehingga batangnya lemah. Pertumbuhan kecambah pada tempat gelap paling cepat di antara tempat-tempat lain. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap cenderung bengkok, tetapi batangnya sangat kuat dan warnanya hijau karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. 2. Pertumbuhan kacang hijau di tempat terang. Pada tempat yang terang, kacang hijau mendapatkan cahaya dan intensitas yang sangat besar. Akibat pertumbuhan kacang hijau akan lambat karena sebagian besar hormon auksis terurai oleh sinar matahari. Dari data perolehan rata-rata panjang batang kacang hijau 1,54 cm. Statistik ini paling rendah dari semua data yang ada, yang berarti pertumbuhan kecambah kacang hijau di tempat terang adalah yang paling lambat. Pembahasan berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya terang dan yang tidak terkena cahaya gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksis. Fungsi utama hormon auksis adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang merintem ujung. Hormon auksis ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksis ini tidak terurai sehingga terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat. Agar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning atau etiologi. Kesimpulan dari penelitian kacang hijau dengan judul Penelitian Pengaruh Cahaya Terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau adalah bahwa cahaya penghambat pertumbuhan kacang hijau. Hal tersebut dibuktikan bahwa pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih cepat dibandingkan tempat terang. Daftar Pustaka Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan 2017 Yogyakarta UNY. Dan ini praktek pembuatan kecambah. Langkah-langkah pembuatan kecambah. Proses pertamanya kita pindahkan kecambah yang sudah dicuci atau direndam selama 2 jam ke dalam kapas yang sudah dibasahi.
Lalu langkah terakhir kita tutupi dengan tutup yang rapat dan diamkan selama 3 hari. Dia akan muncul akar sedikit.